Ya, terima kasih, Bu. Dilanjutkan dengan mendengarkan Mars Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan semangat tekad menyala bersatu padu, mari terangi dunia, ayo membangun kejayaan negeri, wujudkan cita. Generasi berilmu bertakwa, mampu bersaing, bertata sesuai dengan profesi, dengan jiwa dharma. Kami selalu setia mengabdi demi jaya Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Universitas Pancasakti Bekasi. Selanjutnya akan kita lanjutkan sehubungan dengan adanya musibah ya yang telah mengenai teman, kerabat, dan saudara kita tercinta, Ibu Iis Ismawati di presentasi sebelumnya. Kami harapkan kesediaan hati dan waktu teman-teman semua untuk mendoakan bersama untuk kesembuhan Ibu Iis dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Ibu Iis bisa cepat mendapatkan kesembuhannya kembali, bisa pulih kembali dengan cepat dan bisa bergabung dengan kita semua bersama seperti sedia kala. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama ya yang akan dibawakan oleh Ibu Mega Hendrika. Ibu Mega Hendrika ini
Nama lengkapnya ya, saya bacakan sebentar untuk biodata Ibu Mega. Ibu Mega bernama lengkap Ibu Mega Hendrika, lulusan dari Pendidikan Anak Usia Dini, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 15 Desember tahun 1988 dan beralamat di Kelapa II, Serang, Banten. Saat ini bekerja di instansi PK Kemala Bayangkari 1 di Kota Serang dengan jabatan sebagai Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Mega Hendrika, kami persilahkan waktu dan tempat untuk Ibu Mega. Baik, terima kasih Bu moderator kita yaitu Bu Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sohri Sodri wa Yasirri Amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Bisa di share screen Ibu, izin. Ya, baik. Ya, sudah Bu. Baik, teman-teman semua, para hadirin yang berbahagia di siang hari ini. Saya dengan rekan saya, Ibu Mulyana Soekarni Putri, akan memaparkan konsep assessment berbasis digital. Next. Pada era digital saat ini, penguasaan terhadap penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi tentu sangat penting sekali, apalagi oleh pendidik taman kanak-kanak. Kemudian penggunaannya juga tidak terbatas untuk pengelolaan kegiatan pembelajaran, tetapi juga untuk pemanfaatan dalam menilai atau melakukan asesmen kemajuan perkembangan anak. Asesmen perkembangan berbasis digital akan membantu sekali para guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya dalam menilai kemajuan perkembangan dan belajar anak didik. Penggunaan asesmen digital ini dapat dilakukan baik pada saat proses pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran secara daring. Asesmen berbasis digital ini akan membantu pendidik memberikan acuan dalam proses penilaian tersebut. Kemudian asesmen berbasis digital diharapkan juga mampu mengantarkan pendidik lebih efektif dalam menilai seluruh aspek perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan seni. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah yang mendukung pendidikan dalam melakukan asesmen ini sangatlah penting. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat PAUD adalah antara lain menyediakan toolkit asesmen berbasis digital. Kemudian pendidik juga kompetensi pendidik yang memasuki abad ke-21 ini tentunya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu pendidik mampu memfasilitasi, menginspirasi, dan meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian pendidik juga harus mampu merancang dan mengembangkan pengalaman dan asesmen pembelajaran pada era teknologi sekarang ini. Kemudian guru juga dapat menjadi model bagi anak, baik dalam cara belajar maupun bekerja pada era digital. Kemudian pendidik juga mampu mendorong serta menjadi model bagaimana menjadi masyarakat digital yang bertanggung jawab. Kemudian pendidik juga wajib berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Next, Bu. Apa sih yang disebut dengan assessment? Mungkin teman-teman semua di sini sudah tahu ya Bu ya, apa itu assessment. Nah, assessment tentunya sudah tidak asing lagi untuk para pendidik, khususnya guru-guru TK. Assessment itu adalah suatu biasa kita sebut sebagai penilaian, merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan serta pelaporan. Nah, di dalam asesmen ini, Bu Guru TK biasanya itu akan mengumpulkan proses daripada
kegiatan anak-anak di sekolah, kemudian datanya akan diolah, dan kemudian Bu Guru akan menilai daripada proses yang itu yang nantinya akan disertakan pada pelaporan semester. Nah, dalam pendidikan anak usia dini juga penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan anak, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan pada 6 aspek perkembangan seperti nilai, agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Next. Penilaian berbasis digital juga perlu penilaian yang autentik. Artinya penilaiannya itu harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Jika memang di TK itu anak misalkan dia memegang pensil dengan benar, itu kita harus menilai betul sesuai dengan kemampuan anak, Bu. Jangan mengada-ngada bahwa anak ini mampu karena nggak enak dengan orang tuanya, tidak. Jadi penilaian itu harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian penilaian juga dilaksanakan sepanjang waktu, terintegrasi dengan kegiatan anak. Artinya dari mulai anak datang ke sekolah kita dari pagi sampai dengan anak-anak itu pulang, itu masuk ke dalam penilaian kita. Kemudian juga harus secara objektif berdasarkan dengan data atau fakta. Next. Apa yang disebut dengan digital, asesmen digital? Next. Digital merupakan keseluruhan sarana yang tersedia untuk mempermudah hidup serta menjaga kelangsungan dan kenyamanan hidup. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi digital juga mencangkup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi digital itu sekarang sudah tidak asing lagi ya Bu ya. Dari mulai anak kecil juga sekarang sudah mengetahui apa itu handphone gitu kan. Digital itu baik yang muda maupun yang tua juga pasti sudah mengetahui penggunaan daripada digital itu. Teknologi informasi juga selain digunakan untuk memberikan informasi, teknologi juga bisa kita berkomunikasi. Kemudian digital itu juga konsisten informasi dan teknologi komunikasi saling terkait satu sama lainnya. Kemudian digital dapat digunakan untuk melakukan penilaian atau asesmen. Nah, mungkin dulu kita menggunakannya itu masih secara manual, Bu, karena sekarang sudah era abad 21, jadi penilaian juga sudah secara digital, Bu, asesmen digital. Kemudian penggunaan digital memudahkan guru untuk mendapatkan data atau informasi tentang perilaku, sikap anak, pengetahuan dan keterampilan, kata atau ekspresi anak yang dapat dideskripsikan dan oleh lebih lanjut sehingga diketahui proyek capaian perkembangan anak. Nah, di dalam penggunaan digital ini memudahkan guru untuk mendapatkan data atau informasi, yaitu biasakan Bu kita kegiatan anak-anak itu kita foto. Nah, dari situ kita bisa mengumpulkan dan menilai kegiatan anak itu akan lebih mudah. Next. Apa yang dimaksud asesmen berbasis digital? Nah, tentunya dengan bahasa digital kita sudah tahu bahwa alat yang kita gunakan itu menggunakan unsur teknologi dalam pelaksanaan asesmen. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan perkembangan anak baik secara parsial maupun utuh. Secara parsial itu hanya dilakukan untuk sebagian dari proses penilaian saja, misalnya pada saat pengumpulan data saja atau sebagian dari proses pengumpulan data. Kemudian asesmen berbasis digital ini bisa kita gunakan juga secara utuh, yaitu dilakukan pada keseluruhan proses asesmen mulai dari pengumpulan data hingga pelaporannya. Next.
Mengapa kita perlu menggunakan asesmen berbasis digital? Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ya Bu ya ketika kita menggunakan asesmen berbasis digital, yaitu salah satunya jelas efisiensi, yaitu hemat waktu kita, hemat tenaga, hemat biaya, tempat, dan ruang. Karena apa? Karena semuanya bisa kita lakukan secara online sekarang, Bu. Nah, seperti pada siang hari ini juga mungkin teman-teman yang di luar daerah kita itu kayak Bu Nina dari Aceh, Bu Mini ada di Jakarta, aku sendiri dan teman-teman ada di Serang. Itu kita dapat lebih mudah ya Bu ya dengan menggunakan digital ini. Kemudian asesmen berbasis digital juga efektif, yaitu mempermudah ketercapaian tujuan penilaian, kemudian menjaga dari kemungkinan hilang atau tercecernya data. Nah, dengan menggunakan asesmen berbasis digital, jadi sudah tidak ada lagi tuh Bu yang namanya oh iya kebasahan atau ketinggalan atau hilang, tapi semua bisa kita akses melalui jaringan internet yang kita miliki saat ini. Kemudian pendokumentasiannya juga data lebih mudah dilakukan. Sekarang sudah canggih Bu, semua bisa pakai foto, video, voice note atau video call ya. Kemudian juga capaian lebih luas sehingga mendapatkan data yang lebih komprehensif sehingga memudahkan kita untuk menjangkau apa-apa yang tidak terjangkau oleh kita sekarang ya Bu ya. Kemudian juga asesmen berbasis digital itu dapat bersifat timbal balik. Jadi bisa antara guru, orang tua, dan anak. Jadi pelaporannya itu bisa kita kirimkan dulu ke orang tua apa-apa kegiatan anaknya. Next. Apa sih prinsip asesmen berbasis digital, yaitu autentik. Autentik itu tadi penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, dilaksanakannya sepanjang waktu, kemudian objektif juga sesuai data. Kemudian secara sistematis, jelas sistematis karena juga penilaian asesmen berbasis digital ini sesuai dengan indikator-indikator yang akan kita nilai. Kemudian harus objektif, ya tentu harus sesuai, tidak boleh mengada-ngada. Kemudian akuntabel juga, terus juga berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kemudian mendidik, kemudian menyeluruh, dan tentunya bermakna. Next. Asesmen digital ini juga kita mendapatkan beberapa manfaat. Salah satunya terjaga kerahasiaan data atau informasi perkembangan anak. Jadi tidak dapat diakses oleh orang lain atau kemampuan anaknya itu bisa dilihat oleh orang banyak, tapi hanya orang tua anak tersebut saja yang bisa melihat informasi perkembangan anaknya. Dapat ruang umpan balik atau dapat diakses oleh pihak yang memerlukan. Misalnya ya tadi itu Bu, orang tua aksesnya terbatas, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian mudah dalam penggunaannya ya karena gadget itu sekarang sudah sehari-hari kita gunakan, tentu mudah dalam pengoperasiannya. Kemudian juga otentik, asli, sohi, serta dengan kejadian atau fakta sebenarnya. Jadi tidak ada mengada-ngada. Kalau tadi dia tidak mau mengerjakan kegiatan, ya kita bisa melihat langsung hasilnya. Tidak mengada-ngada, misalkan anak ini hari ini berbuat baik, bla 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 bla, ngada-ngada karena tidak enak dengan orang tuanya, tidak lagi Bu, karena sudah jelas kita sudah menggunakan asesmen digital ini. Jadi betul-betul sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya. Kemudian juga sistematis, penilaian dilakukan disusun secara runtut atau kronologis, teratur dan terprogram sesuai dengan capaian pertumbuhan dan perkembangan anak serta menggunakan berbagai instrumen. Berbagai instrumen yang biasa kita gunakan di sekolah juga Bu, itu bisa skala rating, anekdot, portofolio. Kemudian juga kita nilainya bisa secara objektif, tidak memihak, apa adanya, sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Pendidik menghindari subjektivitas yang dapat mempengaruhi hasil penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian akuntabel, penilaian dilakukan sesuai dengan kriteria sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bermakna,
Hasil penilaian dapat memberikan informasi yang bermakna pada pihak terkait, yaitu orang tua, kepala sekolah, atau pemangku kepentingan yang lainnya, dan bermanfaat juga bagi anak, yaitu bahwa setiap anak dapat berpartisipasi aktif dalam program belajar. Kemudian juga mencangkup semua aspek perkembangan anak, mendidik, proses, dan hasil penilaian dapat digunakan untuk memperbaiki proses kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian juga memotivasi anak, mendampingi dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian secara berkesinambungan, yaitu penilaiannya dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan bertahap untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif. Next. Kapan sih kita menggunakan asesmen berbasis digital itu? Asesmen berbasis digital itu dapat digunakan sewaktu-waktu, Bu, baik pada saat pembelajaran tatap muka ataupun luring, maupun saat pembelajaran di dalam jaringan seperti tahun 2019 kemarin ya, tahun-tahun kemarin itu kita pandemi, tentu asesmen digital ini sangat membantu guru-guru untuk menilai perkembangan anak, yang mana pada saat itu kita tidak bertatapan langsung dengan anak-anak, tapi kita tahu perkembangan apa saja yang sudah bisa dilakukan oleh anak melalui asesmen digital ini. Karena komunikasi aktif antara orang tua dan guru, tentunya ibu-ibu kemarin itu pada saat pandemi kan kita menggunakan kegiatan-kegiatan kita itu pasti kita minta foto, atau kalau misalkan kita minta ada indikator yang harus tercapai oleh anak, misalkan membaca doa mau belajar, itu anak-anak bisa mengirim voice note. Nah, itu dia, selain daripada pandemi juga, ternyata asesmen digital sekarang ini banyak hikmahnya ya, Bu ya. Kejadian kemarin tentunya pada saat pandemi, di saat kita yang tadinya tidak mengetahui tentang IT, mau tidak mau kita dituntut untuk bisa menggunakan IT. Nah, hikmahnya itu pada saat selesai pandemi ini, sekarang kita sudah normal kembali, jadi guru-guru sekarang sudah terbiasa tuh dengan penilaian di foto, direkam, di voice note gitu ya, Bu ya. Nah, jadi asesmen digital ini sangat-sangat bisa digunakan kapanpun. Kemudian tergantung juga, Bu, pada ketersediaan perangkat, ketersediaan aplikasi software sesuai dengan kebutuhan, kesiapan guru tenaga kependidikan, kemudian kesiapan orang tua untuk menerima hasil asesmen dan memberikan umpan balik yang positif. Nah, jelas ya, Bu, kayaknya sekarang walaupun ada di daerah yang terpencil pun sepertinya sekarang jaringan internet itu sudah tidak asing lagi ya, Bu ya. Semuanya sudah ada. Kemudian ketersediaan aplikasi atau software, kayaknya saat ini semua jenis handphone sudah sudah ada aplikasi ketersediaannya itu, mulai dari RAM apa ya, Bu ya, itu sudah pasti sudah memungkinkan gitu untuk kita menggunakan kegiatan kita menggunakan digital. Kemudian kesiapan guru atau tenaga kependidikan yang tadi saya sampaikan bahwa guru-guru harus siap, dan pada akhirnya setelah kejadian pandemi kemarin, guru-guru akhirnya terbiasa menggunakan digital. Kemudian kesiapan orang tua juga, orang tua akhirnya bisa juga untuk memberikan umpan balik secara positif dengan mengirimkan foto-foto atau video kegiatan anak di rumah. Next. Di dalam asesmen digital ini, Bu, tentunya juga walaupun terlihatnya seperti gampang kan sekarang bisa diakses, tapi tidak bisa semena-mena karena ada juga etika di dalam asesmen yang berbasis digital, yaitu kita harus menjaga kerahasiaan data. Apabila dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, guru, orang tua, kepala sekolah, anak, dan tenaga profesional saja. Tidak bisa diakses oleh orang lain, apalagi
oknum-oknum gitu ya Bu ya, untuk menghindari itu. Kemudian data yang diunggah juga sebatas terkait dengan perkembangan anak saja, tidak boleh mengupload atau memberikan data-data yang tidak diperlukan oleh sekolah. Kemudian komunikasi dua arah dilakukan dengan menggunakan bahasa positif dan santun. Tentunya ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, baik secara lisan maupun tulisan, pasti namanya pendidik ya Bu ya, kita guru, pasti itu akan berbahasa yang positif dan santun. Kemudian apabila terdapat hal-hal yang sensitif terkait dengan perkembangan anak, dapat dilakukan komunikasi secara langsung dengan orang tua secara tatap muka. Nah, ini tadi Bu, jika misalkan kita ada miskomunikasi dengan tulisan, biasanya kan bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu beda ya Bu ya. Khawatir pada saat membaca penilaian anak, asesmen anak itu bahwa anak ibu belum mampu, misalkan bla 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 bla. Oh dia nggak terima, ternyata Bu kalau di rumah anak saya itu katanya ternyata bisa Bu katanya gitu kan ya, mandiri, membaca doa gitu kan. Oh iya Bu, itu kan bisa kita jelaskan lagi ke orang tua itu secara tatap muka untuk menghindari miskomunikasi. Kemudian menghindari timbulnya salah persepsi atau multitafsir yang tadi menghindari salah pengertian orang tua lebih baik jika memang itu sensitif dengan perkembangan anak, baiknya kita bertemu langsung dengan orang tua. Dan apabila ada foto atau video yang akan diunggah, hal itu dilakukan harus dengan seizin anak atau guru atau orang tua. Ya Bu ya, tidak boleh asal nih anaknya main di foto-foto aja. Nah, itu juga tidak boleh Bu, karena ada etikanya. Next. Baik, sampai situ mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Mulyana. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Mega atas pemaparannya, dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, Lagi mau presentasi. simpan dulu ya. Kita akan adakan sesi tanya jawab setelah pemaparan dari narasumber kedua, yaitu Ibu Mulyana Soekarni Putri. Ibu Mulyana ini mempunyai nama lengkap ya, Ibu Mulyana Soekarni Putri, sama seperti Bu Mega, lulusan dari Sarjana Pendidikan juga. Lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari tahun 1983, beralamat di Jalan Pagelarang, nomor 62 di Bekasi, bekerja di instansi PAUD An-Nawawiyah dengan jabatannya sebagai guru. Baik, kepada Ibu Mulyana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sofa. Saya akan melanjutkan tentang bagaimana sih penerapan. Saya akan melanjutkan bagaimana penerapan asesmen yang berbasis digital. Lanjut dulu, Bu. Slide break. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagaimana penerapan asesmen berbasis digital pada pembelajaran tatap muka atau yang biasa kita sebut dengan luring. Di sini, penggunaan asesmen berbasis digital merupakan salah satu cara untuk membantu merekam pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Hal ini sangat membantu untuk memantau proses perkembangan pembelajaran siswa, apakah sudah memenuhi cakapan perkembangan anak. Kemudian, keterampilan untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam melakukan observasi dan dokumentasi, perkembangan anak usia dini harus dikuasai oleh guru dengan baik. Tentu saja ya teman-teman, cakapan media digital bukan hanya harus dimiliki oleh guru, tetapi juga untuk semua orang dan generasi kita sekarang. Hanya saja memang kompetensi ini menjadi salah satu hal yang mewajibkan pemilik guru agar bisa membimbing dan meningkatkan kemampuan media digital pada peserta didik. Kemudian, membuat asesmen berbasis digital memiliki tujuan yang sama seperti bentuk bagaimana lainnya
dan membutuhkan tingkatan pemahaman yang sama. Baiknya bagaimana pada saat melakukan asesmen tanpa penggunaan digital. Kemudian, penggunaan asesmen berbasis digital akan membantu guru untuk mendapatkan hasil pengamatan tentang profil, perkembangan anak secara akurat, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, kapan penggunaan asesmen berbasis digital pada pembelajaran tatap muka atau luring? Di sini teman-teman, guru dapat memilih waktu penggunaan digital pada pembelajaran tatap muka, yaitu pada saat pertama kegiatan interaksi, komunikasi dua arah antara satu anak dengan anak lainnya. Contohnya bermain peran. Di sini guru dapat mengamati capaian perkembangan anak sesuai dengan bahasanya. Kemudian, proses mengerjakan suatu hasil karya. Contohnya membuat bangunan dari balok dan gambar. Nah, di sini guru dapat mengamati dari mulai berkegiatan sampai akhir kegiatan. Yang ketiga, presentasi lisan oleh anak, hasil dari karya atau sharing bahan bacaan. Nah, di sini guru dapat menggali lebih dalam lagi dengan hasil karya yang dibuat anak. Misalnya, dalam proses pewarnaan daun. Mengapa daun kamu kok berwarna merah? Iya, Bu, soalnya kemarin saya lihat di TV ada tuh daun yang berwarna merah. Nah, kita di sini sebagai guru tidak boleh membatasi. Daun itu harus warnanya hijau terus. Tidak boleh seperti itu ya, teman-teman. Karena guru semuanya, karena anak-anak memiliki daya tangkap yang beraneka ragam. Nah, kemudian di sini ada spontanitas anak yang berinisiatif melakukan kegiatan positif di luar kebiasaan. Di sini tentunya pendidik sering mendapati peristiwa seperti ini di dalam kelas masing-masing, di mana anak sudah mulai bisa membuang sampah pada tempatnya, kemudian anak bisa berbagi makanan kepada teman-teman lainnya. Tentunya hal ini tidak lepas dari pembiasaan guru di kelas ataupun pembiasaan orang tua di rumah. Lanjut. Apa saja harus diperhatikan dalam melakukan asesmen berbasis digital pada pembelajaran tatap muka atau luring. Nah, teman-teman, pada saat ini memilih perangkat teknologi yang tepat untuk merekam perilaku yang akan menjadi fokus asesmen. Misalnya, jika membutuhkannya hanya untuk merekam suara anak, guru cukup merekam audio saja. Nah, pada saat mengobservasi, guru perlu merekam kemampuan anak sesuai dengan indikator perkembangan yang muncul. Misalnya, daripada memotret anak bermain secara umum, sementara roncian anak menunjukkan pola tertentu yang dipoto adalah tangan atau roncian saja. Kemudian, tidak menarik perhatian anak secara berlebihan dan bersikap natural pada saat melakukan asesmen dengan digital. Anak perlu diberikan waktu sehingga menjadi lebih terbiasa dengan proses perekaman yang dilakukan oleh guru menggunakan perangkat. Nah, ada anak yang biasanya banyak bicara, banyak bercerita, tapi ketika kita sebagai guru ingin memvideokan, tiba-tiba anak itu menjadi malu atau jadi pendiam. Ada juga yang seperti itu ya Ibu-ibu ya. Dan ada juga sebaliknya. Ada anak yang pendiam. Ketika kita ingin videoin, anak-anak malah over bergerak ke sana ke sini dan tidak terkontrol. Nah, tentunya ini sangat kita hindari hal yang seperti ini ya. Nah, lanjut. Pengamatan dilakukan secara realistis dengan setiap memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak. Pengamatan dilakukan dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Lanjut.
Nah, di sini guru tetap perlu melakukan proses edit untuk memilih dan merapikan hasil dokumentasi sehingga informasi yang didapat melalui perangkat digital menjadi bermakna sesuai dengan tujuan awal dalam asesmen perkembangan. Hal ini juga bisa menghindari terjadinya penumpukan atau full memory. Misalnya guru ingin mendokumentasikan anak pada saat bermain dengan tema dengan teman-temannya. Tentu saja untuk membidik anak pada saat bermain itu untuk mencakup perkembangan motoriknya seperti kognitif atau agama, guru memerlukan waktu yang sangat lama untuk membidiknya. Dan hal ini perlu kita edit karena untuk membuang file-file atau video-video yang tidak penting. Kemudian, di sini tetap menjaga kerahasiaan hasil pengamatan dan tidak membagikan di media sosial, sehingga tidak dapat dijangkau publik kecuali atas persetujuan orang tua. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk mendokumentasikan perkembangan anak menggunakan perangkat digital. Nah, ini biasa sering kita gunakan saat pandemi kemarin ya Bunda-Bunda, di mana guru sering sangat membutuhkan peranan aktif orang tua di rumah. Karena pada pandemi kemarin, anak-anak lebih aktif, lebih sering dan banyak belajar di rumah. Lanjut. Nah, di sini apakah jenis asesmen berbasis digital dalam pembelajaran tatap muka atau luring? Di sini ada foto dengan catatan. Biasanya ini dapat kita temui pada saat anak jalan-jalan atau wisuda. Biasanya di foto itu tertera saat anak-anak jalan-jalan, misalnya tanggal, bulan, tahun, dan tempat rekreasi tersebut. Atau juga foto saat wisuda. Di situ ditulis pada saat tahun kelulusan anak dan nama tempat instansi atau sekolah anak tersebut. Kemudian di sini ada rekaman video. Nah, rekaman video ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi guru di zaman sekarang ini ya teman-teman. Nah, ada positif dan negatifnya tentunya, di mana guru dapat melaporkan kejadian-kejadian sesuai dengan fakta yang berlangsung pada saat itu. Dan negatifnya biasanya orang tua suka selalu atau asal-asal upload tanpa tanpa memicu tanpa ini memikirkan dampak negatifnya ke depannya bagaimana terhadap anak tersebut. Nah, kemudian di sini ada rekaman suara. Rekaman suara ini diambil saat anak bernyanyi atau setoran hafalan. Tidak mungkin kan saat anak setoran hafalan atau bernyanyi, kita hanya mengambilnya dengan cara memotong. Tentu saja itu tidak akurat. Nah, lanjut. Di sini ada anatomi fotografi. Foto dengan catatan merupakan salah satu teknik asesmen perkembangan anak dengan menggunakan foto yang dilengkapi catatan penjelasan. Guru menganalisis foto dengan catatan sehingga menjadi pesan yang bermakna bagi orang tua dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Tahapan-tahapan ini biasanya sering ditemukan di kegiatan portofolio, foto berseri, yang kemudian dituangkan kembali ke dalam rapot digital. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada contoh penerapan asesmen digital dalam pembelajaran tatap muka. Di sini ada anak yang bernama Juna. Saya mengambil 3 foto. Foto pertama, pada tanggal 29 bulan 8 tahun 2020, deskripsi Juna membuat gambar yang memberi nama telur Dino. Terlihat garis-garis yang membuat bentuk seperti melengkung dan mulai membentuk lingkaran. Saat prosesnya, Juna melakukan gerakan yang berulang-ulang
tanpa mengangkat krayon dari gambarnya. Capaian perkembangan ini, Yuna masih mencoret-coret, belum terlihat memiliki bentuk atau mereferensi benda yang disebut telur olehnya. Nah, di sini mencakup KD yang 3.6, 4.6, membuat coretan dengan alat tulis, mengenal warna, dan mengenal bentuk. Kemudian ada gambar kedua yang diambil pada tanggal 8 bulan 9 tahun 2022. Di mana Juna membuat proses membentuk huruf L atau kapital yang dibagikan dalamnya diwarnai warna biru, hijau, hijau muda, merah, dan kuning. Capaian ini merupakan kerja bersama orang tua dengan Ananda dengan membuat representasi huruf L dari kata Let's School oleh orang tua dan Ananda. Kemudian gambar yang ketiga, pada tanggal 26 bulan 9 tahun 2020, Juna mengatakan bahwa ini adalah gambar gunung dan sungai. Juna telah mencapai bentuk gunung dan melambangkan dengan warna hijau dan sungai dengan warna biru. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada contoh raport digital yang kita ambil dari capaian penilaian di kehidupan atau pencapaian sehari-hari anak-anak di sekolah. Kemudian lanjut. Di sini ada rekaman video. Rekaman video adalah dokumentasi yang sangat bernilai ketika menampilkan peristiwa yang terjadi untuk merekam kemampuan anak. Video memungkinkan guru untuk merekam kejadian yang dapat cepat dalam proses pembelajaran sehari-hari. Video menghasilkan rekaman gambar dan suara secara akurat dan terperinci. Kemudian guru merekam kegiatan anak apa adanya. Lanjut. Nah, di sini ada rekaman suara teman-teman. Anak bernyanyi mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh ibu guru. Mata anak menatap ke depan, badan anak bergerak sedikit ke kanan dan ke kiri. Kemudian syair lagu yang dinyanyikan sebagai berikut. Aku anak TK, tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu. Tiba waktu pulang, mama papa jemput aku. Caca Marica hai hai, Caca Marica hai hai, aku senang selalu. Nah, di sini capaian perkembangan yang bisa kita ambil adalah anak sudah dapat menyanyikan lagu dengan lancar, tetapi belum menunjukkan gerakan sesuai dengan irama lagu. Ini termaksud dalam KD 2.5, yaitu sikap percaya diri, dan mencakup KD 3.3, KD 4.3, menggerakkan anggota tubuh. Tindak lanjutnya, anak perlu dilatih lebih ekspresif membuat gerakan sederhana ketika bernyanyi atau menirukan gerakan sesuai dengan contoh gerakan yang dilakukan oleh bu guru. Lanjut. Nah, di sini ada contoh rekaman video teman-teman. Di sini ada nama anak Kasabian. Usianya 5 tahun 6 bulan, kelas B2. Kasabian mengucapkan ciluk ba saat memulai membacakan cerita tentang gempa bumi. Dia membacakan identitas buku, antara lain judul buku, nama pengarang, ilustrator, dan penerbit. Kasabian membaca buku tersebut kalimat demi kalimat sampai akhir halaman buku. Kasabian juga meningkatkan tentang tips untuk menghadapi gempa dan keadaan diri dalam menghadapi gempa di akhir kegiatan. Membaca, Kasabian juga menyampaikan kesukaannya terhadap buku tersebut.
di sini capaian perkembangannya adalah anak bercerita tentang keluarga dengan kucingnya yang sedang bermain. Suara Kasabian sangat terjelas dan menunjukkan antusiasme dan pencapaian di saat menceritakan. Kasabian sudah lancar membaca kalimat yang terdapat pada buku. Lanjut. Nah, di sini ada rekaman suara. Rekaman suara menghasilkan rekaman bunyi dan suara secara akurat dan terperinci. Kemudian, rekaman suara juga digunakan untuk merekam kemampuan anak yang menghasilkan informasi verbal seperti bernyanyi, mengucapkan syair, melafazkan kosakata, dan membaca buku. Rekaman suara dapat ditambah dengan transkrip sehingga lebih mudah pada saat akan melakukan pengolahan data. Lanjut. Di sini ada penerapan asesmen berbasis digital pada pembelajaran dalam daring. Lanjut. Nah, di sini ada alur pengelolaan asesmen. Di mana pemberitahuan kepada orang tua untuk membantu mengamatan. Di sini ada input, proses, dan output. Di mana input mencapai private call, pertemuan online ke kelompok kecil, yaitu 2-5 orang, kemudian foto, isian Google Form, laporan orang tua. Kemudian proses mencakup wawancara, anekdot, rating scale, portofolio, observasi. Kemudian output, konsultasi, personal, laporan perkembangan anak. Lanjut, di sini ada penggunaan teknik asesmen, di mana ada 2 sarana asesmen, teknik asesmen yang digunakan. Sarana asesmen meliputi panggilan langsung, kemudian pertemuan daring kelompok kecil 2-5 orang. Kemudian foto dengan catatan. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya teman-teman. Kemudian di sini ada perekaman video. Pengisian Google Form, terus Keno. Kemudian teknik asesmen yang digunakan meliputi wawancara, catatan anekdot, observasi, checklist, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini tahapan tumbuh kembang dengan media digital. Ada usia 1-3 tahun, usia 4-6 tahun, usia 8 dan 12 tahun. Lanjut. Di sini ada contoh telepon langsung melalui panggilan video bersama dengan pencatatan anekdotnya. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh pertemuan tatap muka secara online. Saat kita ambil di saat pandemi tahun kemarin ya. Lanjut. Di sini ada Google Form, teman-teman. Kita bisa membuat Google Form sebagai yang terbaik karena banyak alasannya. Membuat soal dengan aplikasi ini, maka otomatis kita terhubung dengan pembelajaran online lain seperti Google Classroom. Lanjut. Nah, di sini ada Quizy. Kelebihan dari aplikasi ini dilihat dari segi tampilan yang menarik, cocok untuk menambah semangat siswa mengerjakan soal-soal. Namun, tampilan yang penuh warna lengkap dengan background musik itu tentu membuat kebutuhan kuota lebih banyak. Nah, di sini penjelasan Quizy ya teman-teman. Quizy merupakan salah satu media pembelajaran berbasis digital melalui online. Dapat digunakan jika terkoneksi jaringan internet. Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mengakses Quizy.
Pertama, masuk ke alamat http quizy.com/join. Kemudian lalu memasukkan 6 digit kode yang diberikan oleh guru itu. Kemudian tulis nama, lalu klik start quiz, dimulai, maka langsung dikerjakan oleh siswa. Masing-masing soal dikerjakan dalam durasi yang telah ditentukan oleh guru. Lanjut. Nah, di sini ada contoh tes mode. Sebagai alternatif, cara untuk mudah membuat soal dalam semua bentuk. Juga bisa untuk membuat survei atau angket. Propos. Nah, di sini aplikasi ini bernama Propos. Jika kita menggunakan ini, maka setelah siswa mengerjakan soal-soal, ia akan menerima hasil atau skor dalam bentuk sertifikat atau piagam. Jadi bisa sekaligus jadi reward untuk siswa. Via. Nah, di sini teman-teman, Via menawarkan guru dan pendidik untuk membuat games edukasi soal, kuis online, kelas web, dan beragam aktivitas pembelajaran online lainnya. Nah, di sini ada video pembelajaran tentang kuis, teman-teman. Ini video atau gambar, Bu Mulyana? Video, Bu. Kemarin dari share ya. Bentar. Bentar ya. Baik. Gak ada tombol playing-nya, Bu. Atau sambil nunggu kita buka sesi jawab aja atau gimana, Bu Sofa? Iya, ini gak ada tombol playing-nya. Ini gambar Sebentar, aja. sebentar. Bu Sofa, saya kirim ke Bu Sofa ya. Iya. Materi yang dipaparkan sudah selesai, Bu Yana, selain video tadi. Sudah, Bu, sudah Oh, selesai. sudah, iya. Sambil menunggu video loading ya. Mungkin untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih dulu terlebih dahulu untuk Ibu Mulyana dan Ibu Mega atas pemaparannya mengenai asesmen digital pada siang hari ini. Sambil menanti kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Untuk sesi pertama kita akan mengadakan untuk 3 orang penanya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan mengenai asesmen digital pada anak usia dini saat ini. Silakan untuk raise hand atau misalnya kita lanjutkan diskusi ya Bu Yana ya Bu Mega. Jika ada yang ingin disampaikan dari seluruh peserta, kami persilahkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Di kolom chat juga bisa ya, Bu Sofa? Ya, 15 menit lagi ya. Silahkan teman-teman. Surprise-nya nggak Bu Sofa? Ada door prize-nya ya Bu Mega ya? Ada, Bu, pulsa 25.000 untuk 3 penanya. Itu dia. Jika, Jadi jika ada yang makasih, bertanya Bu Sofa. akan diberikan voucher pulsa ya. Bu Ari mau bertanya? Boleh. On mic ya, silakan Bu Ari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofa. Mungkin kalau di sekolah saya mungkin belum maksimal menerapkan literasi digital ya Bu Sofa, karena
terbentur dari sarana dan prasarana yang kami punya ya Bu Sofa. Jadi istilahnya untuk mungkin kita punya yang paling dasar itu kita cuma punya handphone gitu loh Bu Sofa. Jadi menurut pendapat Bu Sofa nih, kalau saya ingin menerapkan literasi digital di sekolah saya, memang belum pernah ya Bu Sofa. Jadi kalau menurut kelompok Bu Sofa, kira-kira kalau saya mau menerapkan literasi digital, hal yang mendasar bagaimana sih yang sesederhana mungkin yang bisa kita terapkan di tempat saya. Itu aja Bu Sofa, terima kasih. Jadi pertanyaan mengenai literasi digital ya Bu ya, bukan asesmen digitalnya. Iya, kalau boleh ya, boleh ya. Iya. Kebetulan hari ini narasumber itu Bu Yana dan Bu Mega, saya hanya membantu moderator aja hari ini. Oh gitu, Jadi oh iya, silakan maaf. Ibu Bu Yana ya. Mulyana dan Bu Mega untuk menjawab pertanyaan Bu Ari. Memang berkaitan dengan digitalisasi ya, mengenai literasi digital yang ingin diterapkan di tempat Bu Ari dengan keterbatasan gadget yang ada ya, untuk alternatif supaya lebih bisa diterapkan kepada anak-anak itu bagaimana sih untuk kreasi dan inovasinya ya, seperti itu Bu Ari ya. Ya, silakan Bu Yana dan Bu Mega. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan Bu Ari mengenai literasi. Ini literasi digitalnya ya Bu ya, bukan asesmennya ya Bu Ari. Oh iya, kalau bisa kan nanti ada kaitannya juga nanti ya Bu ya. Jadi umpamanya kita literasinya digital juga, mungkin nanti asesmennya juga mungkin lebih mudah buat guru-gurunya untuk mengenal gimana sih literasi digital seandainya asesmen digital seandainya literasinya saja belum mengenal secara baik, bagaimana guru-guru bisa untuk membuat asesmen digital gitu maksud saya Bu. Jadi hal sederhana bagaimana yang bisa diterapkan gitu. Terima kasih. Baik, mungkin Bu, kalau kita lihat dari tadi Bu Ari sampaikan bahwa literasi digital yang sangat sederhana ya Bu, tapi di tempat Bu Ari ada jaringan kan ya Bu ya? Ada sinyal. Ada. Ya, itu yang paling utama Bu. Jika kita bicara digital, tentu yang paling utama itu jaringan dulu ya Bu ya. Dengan perangkatnya juga semua pasti ada punya kan ya Bu, handphone atau komputer. Nah, ya mungkin untuk pengenalan literasi digitalisasinya itu, Ibu bisa memberikan anak-anak itu menonton film gitu Bu, menonton video edukasi. Pengenalan alfabet gitu dengan video. Lebih menariknya lagi sih nggak ngambil dari YouTube ya Bu ya, misalkan ibu gurunya yang membuat video tentang pengenalan alfabet A sampai Z. Nah kemudian itu secara mendasar yang sederhana ya Bu ya, untuk pengenalan itu bisa juga pengenalan angka 1 sampai 10 misalkan untuk kelompok A. Nah kemudian anak-anak itu bisa nonton itu dulu Bu bersama-sama. Misalkan tidak ada layar infocus, bisa pakai TV LCD gitu ya Bu, dimasukin ke dalam flash disk. Atau kalau memang Bu TV-nya nggak ada juga, misalkan boleh Bu laptop. Nah, misalkan laptop ini bisa kita taruh di meja yang agak tinggi, jadi anak-anak bisa nonton bersama-sama mengenal literasi digitalisasi. Jadi Ibu sudah tidak lagi tuh mengajarkan bahwa ini ya A, B, C, D gitu kan, pakai whiteboard lagi gitu Bu. Jadi langsung anak-anak melihat tentunya dengan animasi yang lebih menarik, warna-warna, gambar-gambar gitu kan pasti bagus-bagus tuh ya Bu. Nah itu dari situ gitu Bu Ari. Mungkin itu Bu kalau yang dari secara sederhana literasi digitalisasi yang paling sederhana gitu. Terus kemudian apa Bu? Lanjut ke penilaian asesmen digitalnya ya. Iya. Nah, untuk guru-gurunya sendiri asesmen digitalnya itu dari yang tadi misalkan ya Bu ya, tetap sama menggunakannya. Misalkan Ibu mau menggunakan skala rating atau checklist gitu ya Bu ya, bisa juga dinilai begitu Bu, dinilai seperti yang biasa, kemudian nanti penilaiannya itu bisa dimasukkan ke dalam rapot digital gitu Bu Ari.
Oh, baik. Jadi untuk setelah itu untuk asesmen digitalnya berarti apakah perlu semacam pelatihan untuk guru-guru kayak gitu ya, Bu? Bu. Jika memungkinkan Bu, boleh ada pelatihan untuk guru-guru mengenai ya tadi ya pembuatan video gitu kan yang video menggunakan Master atau Pak ya Bu ya. Jadi guru-gurunya juga bisa bereksplor sendiri gitu Bu mengenai pembelajaran anak-anak gitu. Ya. Kalau menurut Bu Mega nih, kalau asesmen yang paling dasar, asesmen digital yang paling dasar yang bisa diterapkan kalau di awal-awal bagi guru apa ya Bu kira-kira ya? Kalau ini kan saya belum pernah juga sih Bu, makanya mau coba juga gitu. Kira-kira menurut Bu Mega apa sih yang tepat, yang istilahnya tidak perlu yang berat untuk mereka gitu, jadi bisa diterapkan kapan saja. Kira-kira asesmen digital seperti apa Bu yang cocok kira-kira? Gini Bu, asesmen digital portofolio juga bisa. Jadi pada saat Ibu berkegiatan literasi numerasi secara digital itu, Ibu nanti bisa itu dibuat pelaporannya secara portofolio Bu, difoto anaknya atau divideokan. Kemudian mana anak-anak yang terlihat antusias, mana anak yang tidak mau diem gitu ya Bu ya. Pasti kan macam-macam nih karakternya. Nah, jadi di situ Ibu bisa menilai dari video atau foto itu. Nah, tadi ada di slide yang dijelaskan oleh Bu Mulyana itu ada rapot digital kan. Nah, di situ nanti ada fotonya bahwa pada saat misalkan kegiatan sosial emosionalnya menilainya itu pada saat menonton film pengenalan literasi digitalisasi misalkan Alika kurang fokus gitu kan ya Bu ya. Kemudian atau nanti ada yang misalkan jika menonjol gitu bisa juga kan di situ disampaikan bahasa. Jadi setelah anak-anak menyimak video pembelajaran secara bersamaan itu, anak-anak mampu menceritakan kembali apa yang tadi ditonton gitu Bu. Jadi kalau menurut aku yang paling efisien dan memudahkan juga untuk guru-guru, mungkin itu portofolio dulu Bu. Baik. Terima kasih banyak Bu Mega sudah menjawab pertanyaan saya. Iya. Sudah cukup jelas Bu Ari ya? Ya, sudah. Kalau belum jelas nanti bisa dijapri langsung. Selamat Bu Ari mendapat hadiah voucher pulsa. Ya. Selanjutnya untuk penanya berikutnya ada Ibu Angeli MPM. Wah keren banget kayaknya inisialnya ya MPM. Atau gelar ini Bu ya? Nama panjang Bu. Oh panjang banget berarti namanya ya. Baik Ibu Angeli silahkan untuk bertanya. Izin bertanya, saya Angeli dari Guru PAUD. Saya mau nanya Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang ketergantungan gadget? Udah segitu aja. Berarti anak yang kecanduan gadget ya. Iya. Mengatasinya. Silakan Ibu Mulyana. Gimana sih cara mengatasi anak yang sudah kecanduan gadget? Baik, seperti yang bagaimana kita sudah ketahui ya, anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi anak itu peniru yang baik. Bisa jadi saat anak itu ketergantungan gadget, kita lihat apakah di rumah orang tuanya sering bermain gadget. Nah, ini yang bisa kita telusuri terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, apabila orang tua sudah terlanjur menggunakan gadget, baru menyadari anaknya ketergantungan. Nah, hal ini tentunya orang tua meng-cut atau mengurangi memain gadgetnya itu di depan anak. Nah, tidak bermain gadget di depan anak. Nah, di sini kita juga dapat membatasi waktu anak. Misalnya, anak bermain gadget itu setiap hari. Kemudian kita batasi seminggu 2 kali. Setelah seminggu 2 kali, kita batasi lagi sehari sekali. Setelah sehari sekali tuh mereka mainnya 5 jam sehari sekali. Kita batasi lagi. Seharinya itu 2 jam saja ya nak. Setelah anak-anak itu sudah mengerjakan tugas. Nah, kemudian orang tua juga perbanyak waktu bermain bersama anak. Di mana sekarang itu orang tua zaman sekarang
pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya Bun ya. Kemudian banyak ajak anak bermain aktivitas di luar. Terus juga ajak anak beraktivitas dengan hal-hal yang positif. Misalnya seperti anak perempuan, bunda atau orang tua yang di rumah bisa mengajak anak-anak untuk memasak bersama, memotong sayuran, membuang sampah, atau mencuci piring. Nah, bagi anak laki-laki, ayah atau bunda bisa mengajak anak mengeksplor atau membantu orang tua untuk mencuci mobil dengan ditemani orang tua ya tentunya, kemudian mencuci sepeda atau mainan-mainan. Begitu saja Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yana. Iya, intinya semua kuncinya ada pada kita sebagai orang tua ya. Bagaimana untuk mendidik anak ke depannya sesuai dengan yang kita harapkan. Selamat Bu Anjeli juga mendapat hadiah voucher pulsa. Nanti bisa menghubungi Bu Mulyana langsung atau Bu Mega langsung ya. Selanjutnya untuk penanya terakhir mungkin ya, karena mengingat waktu kita sudah sangat sempit mendekati akhir sesi. Untuk penanya terakhir, ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi untuk voucher pulsanya. Atau sudah cukup jelas ya untuk pemaparan dari materi Bu Yana dan Bu Mega. Ini sepertinya alhamdulillah nih banyak teman-teman dari Serang Bu Mega yang pada hadir ya. Ya Bu, alhamdulillah. Iya, teman-teman dari Serang, teman-teman dari Bekasi dan dari berbagai lokasi dimanapun berada ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada Ibu Esi, Bu Muhromah katanya. Banyak ya. Oh iya, maaf Bu, malah ke DM ya. Nggak sadar saya. Ke direct message Bu Lilis. Silakan untuk mengisi link presensi yang sudah ada di chat room. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi. Sudah ada di. Sudah cukup Bu Mega, Bu Yana bagaimana? Bu Mega? Sudah Bu, cukup sudah Bu. Cukup ya? Cukup. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan dan sudah disampaikan oleh narsum kita hari ini sungguh luar biasa ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan nanti ke depannya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang tidak pernah habis ya, yang bisa kita terapkan hingga ke depan nanti. Tidak bisa isi link, kenapa Bu ya, Bu Anjeli? Kenapa ya? Nanti dikirim di grup Bu. Ada grupnya juga. Oh, sudah expired. Nanti bisa di foto bersama. Ya, untuk selanjutnya adalah foto bersama ya. Tolong bisa di on cam dulu ya supaya kita bisa foto bersama. Sebentar. Iya. Wah, sampai 200 slide banyak banget nih kayaknya. Slide pertama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama teman-teman semua yang telah ikut hadir menyempatkan waktunya ke presentasi webinar kami pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang tiada hingga untuk teman-teman semua. Semoga apa yang dipaparkan bisa menjadi bekal kita ke depannya. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dari kami semua, terutama dari saya pribadi. Semoga bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi untuk ilmu yang akan nanti kita dapatkan nanti kelak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Bu Mulyana dan Bu Mega. Ya. Terima kasih. Silakan bagi yang ingin leave room bisa langsung leave saja ya. Tinggal saya besok nih. Ini Pak Puji manggil-manggilin dari tadi. Bu Ari dipanggil Pak Puji, saya juga dipanggil. Nggak apa-apa Bu, masih berlanjut.
Iya. Ya udah. Ini udah nggak ada lagi kan ya yang presentasi ya? Hari ini ya, terakhir ya Bu Mega ya? Kelompok saya, Bun. Kelompok Bu Farah. Hostnya saya kasih Bu Farah ya? Ya. Jam berapa Bu Farah? Jam 3. Masih ada jam 3. Iya. Sambung ya kita ya? Masih nyambung. Apa ya jam Ya, berapa Bu. Bu Farah? Sampai jam 4:30. Masya Berarti Allah. nggak usah keluar ya. Lanjut ya. Tentang Iya. apa Bu Farah? Tentang asesmen kurikulum merdeka. Oh, Kurmer. Ya udah. Berarti ini nggak keluar kita ya. Lanjut ya. Saya keluar dulu ya. Iya, oke. Dialihin dulu hostnya, Bun. Udah. Udah kan? Oh, udah. Ya. Oke. Belum ya? Tadi udah rasanya. Nah, Udah ya? Sudah, Bun. Udah. Ya, Bu good luck, Bu Sopa Farah. dipanggil Pak Puji. Iya dengar, tapi sayangnya kan bagaimana? Yang dipanggil Pak Puji Bu Sopa, Bu Mega, Bu Ari. terus Bu Ari. Bu Ari. Iya, dipanggil. Ini headset kanan kiri nih, beda-beda. Entah mau denger yang mana teh. Makanya dari tadi Bu Mulyana, next. Bu Sofa, dibuka tuh handset sekali-sekali, nanti kayak kejadian saya tahun 2021 tuh nge-zoom terus tiap hari. Jadi ketutup gendangnya. Iya ya. Buka. Ya Kak, Saya kalau pernah tiga laptop saya nge-zoom, makanya. bergema nanti kalau nggak begini soalnya. Ya, nggak kedengaran. Saya pernah sebelah kiri, saya tuh nggak kedengaran apa-apa sampai periksa kedengaran, Pak. Ya udah tuh ya. Assalamualaikum.